Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, kita memasuki segmen kedua tentang materinya apa Bu Iha? Konsep moderasi beragama Pak Cecep. Baik, konsep moderasi beragama. Kami persilahkan Ibu Iha untuk memaparkan materinya. Silahkan Bu Iha. Baik, terima kasih Pak Cecep. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK EDMR kami yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang konsep moderasi beragama. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa kita bangsa Indonesia itu sangat beragam, ya, beragam dari pulaunya, kemudian dari agama dan kepercayaan, kemudian suku bangsa dan juga bahasanya. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk dan Pancasila melindungi keberagaman itu. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, keberagaman bangsa Indonesia ini adalah merupakan karunia yang luar biasa. Tapi keberagaman pun bisa memunculkan potensi konflik. Mungkin Bapak dan Ibu menyadari bahwa tantangan kehidupan, keberagaman, kemudian khususnya keagamaan saat ini, yaitu adanya menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan yang eksklusif. Eksklusif apa? Yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya. Kemudian tantangan berikutnya adalah tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan oleh pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif. Dan yang ketiga, tantangan kehidupannya adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, fakta yang terjadi mungkin kita bisa melihat di berbagai sumber di media bahwa di tahun 2017 terjadi di Banyuwangi itu ada seorang pelajar non-muslim yang diwajibkan memakai jilbab dan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan oleh pihak sekolah. Kemudian di Desember tahun 2019 di Manokwari tepatnya, yaitu ada orang tua murid yang memprotes pihak sekolah karena mempunyai aturan larangan berjilbab untuk siswi saat belajar di kelas, padahal siswi itu adalah seorang muslimah yang berjilbab. Kemudian dari pihak sekolah berpendapat bahwa kebijakan itu sudah berlaku sejak kepemimpinan kepala sekolah yang sebelumnya. Kemudian ada kasus lainnya lagi. Sekarang itu berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Mungkin kita ketahui bersama bahwa kejadian di Jawa Timur, ya, 3 keluarga terlibat serangan bom di Surabaya. Ya, yang pertama Dita dan keluarga bom bunuh diri di 3 gereja. Jadi bukan hanya satu orang laki-laki atau bapak-bapak atau pemuda, tapi ini mengajak keluarga. Kemudian keluarga Pak Anton melakukan bom rusunawa di Sidoarjo. Dan yang terakhir, keluarga Pak Trimurtiono melakukan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya. Nah, Bapak dan Ibu, dari kejadian-kejadian yang tadi, di Indonesia memang penuh dengan kondisi keberagaman. Masyarakat di Indonesia itu terdiri dari banyak agama, kemudian banyak sekte, aliran, dan sebagainya. Tentu menimbulkan banyak ragam tafsir kebenaran dari setiap agama itu. Dan tentunya dari banyaknya tafsir kebenaran itu akan berpotensi memunculkan konflik. Oleh karena itu,
agar tidak terjadi konflik, tentu kita perlu perekat. Nah, disinilah moderasi beragama sebagai perekat. Terutama untuk orang Islam ada ukhuwah Islamiyah, kita sesama Muslim, kemudian ukhuwah watoniyah, kita persaudaraan sesama satu bangsa Indonesia, dan ukhuwah basyariah yaitu persaudaraan sebagai kita sesama manusia. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjabarkan tentang moderasi beragama dari segi etimologi dan terminologi. Dari segi etimologi atau dari segi bahasa, yang pertama dari Kamus Bahasa Indonesia, moderasi itu bermakna pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Kemudian kalau dari bahasa Latin artinya kesedangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dan bahasa Inggris core atau inti atau esensi. Sedangkan bahasa Arab yaitu wasat atau wasatiyah yang memiliki mutarodif atau padanan makna dengan kata itidal, adil, tawazun, berimbang, dan lain sebagainya. Secara terminologi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun global. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 indikator nilai moderasi beragama. Indikator yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini adalah penerimaan seseorang terhadap prinsip-prinsip beragama yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya, di bawah Undang-Undang 1945. Dan indikator inilah yang sering juga dipergunakan sebagai indikator ekstremisme yang biasanya memiliki pandangan ingin mengubah sistem sosial dan politik yang sudah ada dan menghujat Pancasila sebagai togut. Nah, kemudian indikator nilai selanjutnya toleransi. Toleransi adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Jadi, toleransi itu adalah mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Indikator nilai selanjutnya anti kekerasan, yaitu menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Misalnya dalam melakukan perubahan yang diinginkan tidak perlu melakukan kekerasan. Dan yang indikator nilai terakhir adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal. Yang dimaksud adaptif terhadap budaya lokal adalah orang-orang yang moderat itu memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Sejauh budaya itu tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang saya banggakan, karena Bapak dan Ibu adalah para sivitas akademika di madrasah, saya terakhir akan menyampaikan tentang implementasi moderasi beragama di madrasah sesuai dengan KMA 184 tahun 2019 yang memuat pedoman tentang implementasi moderasi beragama, yaitu Bapak dan Ibu di madrasah, setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama. Ya, penanaman nilai moderasi beragama ke peserta didik ini bersifat hidden kurikulum, yaitu tidak dicantumkan dalam kurikulum, tapi ada terlihat dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan, dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasi yang berikutnya, penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru atau di RPP, namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berpikir moderat dalam beragama, serta menyampaikan pesan moral kepada peserta didik.
Selain itu, di madrasah pun implementasinya adalah moderasi beragama itu tidak ada mata pelajarannya sendiri. Tidak ada mata pelajaran namanya moderasi beragama, tapi muatannya sudah terintegrasi di dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, terutama pada rumpun mata pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran dan Hadis, fikih atau akidah alaq atau tasawuf, ada juga SKI, dan pada jenjang MA ada pelajaran tafsir, ilmu tafsir dan usul fikih. Muatan moderasi juga disisipkan pada pengajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah, dan muatan moderasi secara substansif masuk ke dalam subbab yang ada di semua mata pelajaran itu, baik yang tersirat maupun tersurat. Dan yang terakhir, strategi implementasi moderasi beragama di madrasah. Ada strategi-strateginya ya Bapak dan Ibu untuk mengimplementasikannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menyisipkan atau meninsersi muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Implementasinya ini lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berpikir yang kritis, yang bisa memunculkan sikap bisa menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif, dan bertanggung jawab. Mungkin salah satu metode yang bisa digunakan seperti project based learning, program based learning, metode diskusi, jigsaw, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, dan pembekalan tertentu dengan tema khusus, yaitu ada terkait tentang moderasi beragama. Nah, strategi implementasi moderasi beragama di madrasah ini termaktub dalam peraturan Dirjen Pendis nomor 7272 tahun 2019. Jadi Bu Iha, moderasi beragama ini yang dimoderasinya itu agamanya atau cara beragamanya? Baik, terima kasih Pak Cecep atas pertanyaan kritisnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang dimaksud dengan moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, karena agama itu sudah moderat. Tapi yang dimoderasi adalah beragamanya. Beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik dalam beragama ketika kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agamanya. Seperti itu, Pak Cecep. Ya, baik. Saya kira sudah jelas tentang yang dimoderasi adalah beragamanya, bukan agamanya. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi yang terkait dengan konsep moderasi beragama yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Solihah, bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Demikian, terima kasih.